وصار الدمع يجري يا إلهي إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, kita hidup di dunia ini dalam sepekannya ada 7 hari, yang mana selama sepekan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan 1 hari di antara hari-hari yang lain, yakni hari Jumat. Dan kita pula hidup selama setahun selama 360 hari. Dan kita perlu tahu bahwasanya selama 1 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan 1 hari dibandingkan hari-hari yang lain. Dan hari tersebut insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita jumpain di hari esok, yakni 9 Dzulhijjah. Para ulama mengatakan hari tersebut adalah hari Arafah. Dan ini hari Arafah adalah hari yang paling Allah utamakan, hari yang paling Allah cintai, dan hari yang paling Allah lebihkan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin afdalu indallahi tabaraka wa ta'ala min yaumi Arafah." Tidak ada satupun hari yang kalian hidup di hari tersebut lebih afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min yaumi Arafah, dibandingkan hari Arafah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, yang mana di hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang penduduk bumi yang beribadah di hari Arafah kepada para penduduk langit, yakni para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lihatlah si fulan ibn fulan, mereka nyembah saya, mereka taat kepada saya, mereka mengamalkan amal-amal kebajikan karena saya di hari Arafah. Dan itu Allah banggakan kepada malaikat Jibril, malaikat mautnya, malaikat rahmatnya, dan seluruh para malaikatnya. Itu kata para ulama. Maka dari itu hari Arafah sebagaimana kata para ulama adalah afdal ayyamid dunya, sebaik-baik hari yang kita hidup di dunia ini. Ayyuhal ikhwatul kiram, hal serupa sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah mengatakan, ni'mal yaum yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, sebaik-baik hari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun hanya sepertiga malam saja, tapi untuk hari Arafah Allah turun di siang hari. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Apa kata mereka? Ya umma al-mu'minin, wahai ibunya kaum mukminin, maksudnya Ummu Salamah. Wa ayyi yaumin hu, hari apa itu wahai Ummu Salamah sebaik-baik hari dunia? Maka Ummu Salamah mengatakan, yaumu Arafah, dia adalah hari Arafah. Saking besarnya hari Arafah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saking besarnya hari Arafah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan hari penutup Islam, hari kesempurnaan Islam di hari Arafah. Sebagaimana itu yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu seorang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya umat mukminin, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dari Al-Qur'an Al-Karim yang selalu kalian baca. Apa kata dia? Lau nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Seandainya ayat tersebut turun untuk kami, niscaya kami akan jadikan hari itu adalah hari Id, hari perayaan bagi kami.
Apa kata Umar bin Khattab? Ayu ayatin dzal? Ayat apa itu? Maka orang Yahudi ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat yang kami maksud adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagimu agamamu. Agama Islam semuanya telah sempurna. Tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Semuanya telah sempurna di hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Qad arafna dzalikal yaum. Aku telah ketahui hari tersebut, hari ayat itu turun. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Nazalat fihi 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Bahwasanya ayat tersebut turun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tegak di Bukit Arafah pada hari Jumat. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hari Arafah, hari kesempurnaan Islam, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk umat Islam. Allah pilih hari tersebut, pasti hari tersebutlah hari yang agung, dan itu turun untuk hari Arafah. Dan hari Arafah itu akan datang untuk kita esok hari ayyuhal ikhwatul kiram. Dan bahkan saking mulianya hari Arafah, Allah sampai bersumpah dengan hari Arafah. Kita perlu tahu, Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang mulia. Contohnya wal fajar, demi fajar. Yang kita tahu bahwasanya waktu fajar waktu yang paling afdal untuk manusia. Dan kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin asyar, dan demi 10 malam yang ada pada umat Islam. Kita perlu tahu yang apa Allah sumpahkan itu pasti mulia. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahidin wa masyhud, dan demi hari yang bersaksi dan hari yang dipersaksikan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-yaumul masyhud yaumu Arafah. Hari yang disaksikan adalah harinya Arafah yang Allah bersumpah dengannya. Kenapa? Karena semua itu, semua manusia akan datang berbondong-bondong di Bukit Arafah nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu disaksikan oleh banyak umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahidin wa masyhud, dan demi hari yang menyaksikan hari Jumat dan hari yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hari Jumat dengan hari Arafah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan wukuful hujjaj, wukufnya orang-orang yang haji, yang saat ini, tahun ini ataupun tahun-tahun yang lalu dan bahkan tahun yang akan datang, Allah jadikan sebagai ibrah untuk mengingat kita bagaimana kondisi umat manusia akan datang menuju Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar. Pada hari pengumpulan, pada hari kebangkitan, semuanya berkumpul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan seakan-akan kita di saat itu adalah di hari Arafah. Semuanya berkumpul dengan pakaian yang sama, tanpa ada kelebihan harta, dan semuanya dengan pakaian yang sama, warna putih, semuanya sama. Orang kayanya juga sama, orang miskinnya juga sama. Mereka memakai dengan pakaian yang sama. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Kondisi orang-orang yang ada di Arafah, kondisi orang-orang yang ada di hari kiamat, itu adalah ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut azab akhirat. Wa dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Itu adalah hari yang mana kaum manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah hari yang disaksikan, yakni hari Arafah. Ayyuhal ikhwatul kiram, saking mulianya hari Arafah, maka para ulama mengatakan aktsir minad du'a,
perbanyaklah berdoa di hari Arafah. Min fajri yaumi Arafah, dari hari Arafah, dari subuhnya kita sudah mengangkat tangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu adalah hari yang mulia, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang diangkat oleh manusia pada hari Arafah. Ayyuhal ikhwatul kiram, doa di hari Arafah adalah hari-hari yang mustajab, yang mana doa kita di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjatkanlah semua apa yang kita rasakan saat ini. Susahnya hidup, susahnya kita mendidik anak, susahnya kita menimba ilmu, susahnya kita menghafalkan Al-Qur'an, susahnya kita menghafalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjatkan di hari Arafah, yang mana hari tersebut adalah hari diijabahinya doa. Ayyuhal ikhwatul kiram, dan bahkan kita juga disunnahkan untuk kita melaksanakan puasa di hari Arafah, yang mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yauma Arafah ahtasibu innallahi tabaraka wa taala, puasa hari Arafah aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan menghapuskan dosa kita yang lalu, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita punya anak, bangunkan anak-anak kita untuk berpuasa. Kalau kita memiliki istri, bangunkan istri-istri kita untuk berpuasa. Walaupun kita ini saat ini mungkin kita jauh dari istri-istri kita, kita telepon istri kita, kita katakan untuk istri kita dan anak-anak kita, bangunlah untuk berpuasa di hari Arafah. Dan ini sebagaimana wasiatnya Sa'id ibn Jubair. Dia mengatakan, aikidu khadamakum yatasaharuna li shaumi yaumi Arafah. Bangunkanlah bukan cuman anak-anak kalian, bukan cuman istri-istri kalian, khadamakum, hatta pembantu-pembantu kalian, bangunkan mereka semua yatasaharuna lisyam, agar mereka itu bisa bersahur untuk berpuasa pada hari Arafah. Karena pahala di saat itu adalah pahala yang besar, dan rugi orang yang tidak mendapatkannya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, dan kita perlu tahu bahwasanya hari Arafah yang akan kita jumpain esok adalah yaumul maghfirah, hari di mana dosa kita yang lalu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumul idki minan nar, dan banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebaskan di hari Arafah. Mereka itu banyak di antara mereka yang diazab oleh Allah karena dosa-dosa mereka, karena kelalaian mereka, karena kealfaan mereka. Akan tapi di hari Arafah Allah bebaskan semua ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang besar, hatta dosa-dosa yang besar kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, mungkin dosa dulu kita adalah dosa yang besar, sampai dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa zinanya, sampai dosa berjudinya, sampai dosa minum khamarnya. Semua hal itu akan Allah ampunkan di hari Arafah kalau kita angkat tangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Yang harusnya kita kena azab Allah, maka Allah akan bebaskan kita di hari Arafah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dengan jumlah yang sangat banyak sekali dibandingkan hari Arafah. Kita tahu ayyuhal ikhwatul kiram, awal Ramadan sampai akhir Ramadan adalah ayyamul idki minan nar, hari-hari pembebasan manusia dari api neraka. Tapi ternyata hari Arafah jumlahnya lebih banyak, padahal Arafah cuma satu hari. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah paling banyak mengeluarkan umat manusia dari azab api neraka pada hari Arafah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ketika itu melihat banyak manusia yang wukuf, datang dari jauh pulau sampai ke Mekahnya mereka datang, dari Indonesianya ada, sampai dari pelosok-pelosoknya ada. Mereka semua datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mereka semua datang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah, aku penuhi undangan Engkau ya Allah. Mereka semua datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma arada haula, apa yang mereka inginkan wahai para malaikat? Kenapa mereka datang kepada aku saat hari Arafah, Yaumul Hajjil Akbar indallah? Apa kata malaikat? Yarjuna rahmatak wa yakhafuna azabak. Mereka mengharapkan rahmat Engkau ya Allah, dan mereka takut dari azab Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di saat itu mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atauni sya'than ghubra. Mereka mendatangi saya dalam keadaan lusuh, capek, letih, tapi mereka tetap memenuhi undangan saya untuk beribadah kepada saya. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka semua yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, walaupun kita tak bisa wukuf di Arafah, walaupun kita saat ini belum bisa ikut haji ke Baitullahil Haram, maka kita juga bisa mendapatkan keutamaan Arafah dengan zamannya, walaupun makannya kita belum bisa, walaupun tempatnya kita belum bisa ke sana, tapi zamannya kita bisa mendapatkan keutamaan dari hari Arafah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hari Arafah adalah hari idnya kaum muslimin. Hari id dimulai sejak hari Arafah. Itu kata para ulama. Hari Arafah adalah hari perayaan kaum muslimin. Yaumun Nahri, hari penyembelihan, juga hari perayaan kaum muslimin. Dan ayyamut tasyrik setelahnya juga hari perayaan kaum muslimin, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafata wa yaumun Nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam. Bahwasanya hari Arafah, kemudian hari kita menyembelih hewan sesembelihan kita, dan 3 hari ayyamut tasyrik, semua itu adalah hari perayaannya kaum muslimin, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka esok hari kita merayakan hari Arafah. Kita di situ betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di esok hari dosa-dosa kita yang lalu ataupun yang akan datang semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, di penghujung khutbah ini adalah hari Jumat, harinya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kita bersyukur untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sami'na bihadzal Islam, kita enggak bakal mendengarkan bagaimana Islam. Seandainya bukan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bakal pernah tahu bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukurlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berterima kasihlah kepada beliau dengan cara mengirimkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya tak pernah usang dari bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Saat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. روحي وصالحي